Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kali ini kita podcast kembali M Bincang, tetapi kali ini akan spesial karena tidak hanya M Bincang saja, tetapi kita kali ini bersama Litbang Fun Fact, di mana di sini kita sudah mengundang teman-teman narasumber dan juga teman-teman yang akan memberikan argumennya mereka, di mana kita kedatangan dua narasumber yang sangat keren sekali. Ada aku Ika dari Angkatan 21. Aku Dika dari Angkatan 21. Dan mereka itu adalah dua orang yang sangat berprestasi di teknik mesin karena mereka sudah lolos Finmas ya Mbak Ems ya. Alhamdulillah. Jadi dan teman-teman juga yang akan memberikan argumennya terkait kuliah pagi pada topik Litbang Fun Fact kali ini. Di sini ada Aku Kanendra dari Angkatan 22. Aku Iksan dari Angkatan 22. Ya, aku Zaki dari Angkatan 22. Oke, kita sudah perkenalan dengan teman-teman kita yang ada di sini. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah baik atau gimana? Alhamdulillah. Baik. Aku di sini gimana? Alhamdulillah baik Chef. Ini langsung saja nih kita tanya langsung ke narasumbernya. Bagaimana sih cara tips lolos PKM mulai dari penyusunan ide sampai menyusun laporan nanti itu bagaimana Mas Hendra? Jadi awalnya itu kalau untuk PKM ini kita awalnya adalah diajak dari mahasiswa perguruan tinggi yang mana mereka butuh untuk mendesain suatu alat. Jadi untuk judul PKM kita itu sebuah inovasi dari untuk memvakum. Jadi ketika proses pengeboran gigi itu biasanya timbul kayak kabut gitu kan, karena bor terus kemudian kena air terus membuat cipratan gitu. Itu mengandung bakteri ya, dan itu perlu disedot karena ketika dokter ngebor itu kan bisa kena dokternya juga kan. Apalagi ini sebetulnya dari idenya itu adalah ketika COVID, apalagi itu kan sangat berbahaya gitu. Iya. Jadi intinya itu gini. Ketika dulu itu waktu kan kita berdasarkan atas COVID-19 ya. Jadi waktu COVID-19 itu kan penyebaran virus itu gampang sekali lewat mulut, lewat udara. Apalagi kalau misal dari gigi itu ketika kita lakukan pengeboran terhadap gigi itu bisa muncul yang namanya infeksi nosokomial. Nah, kita itu intinya dari kedokteran gigi itu dia mempunyai sebuah inovasi gimana caranya biar bakteri yang di dalam mulut itu bisa kesedot kevakum dengan gampang gitu loh. Nah, makanya dari kedokteran gigi itu dia cari anak teknik gimana sih biar kita bisa mensolusi atas ide dari kedokteran gigi itu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi idenya itu awalnya bukan dari diri sendiri ya, jadi kan diajak. Iya. Ya, jadi yang dicari itu anak teknik mesin sama anak elektro untuk buat mesin itu. Kalau semisal kita punya ide nggak apa-apa sih sebenarnya kita pengajuan terus kita cari misalnya kita mau kolaborasi ke bioteknologi atau mau ke pertanian atau ke kita cari anak yang kita butuhin, kita cari temen, kita kolaborasi, kita yang pengajuan gitu, itu juga bisa. Jadi intinya kayak PKM ini bukan hanya melulu anak teknik terus habis itu anak kedokteran atau anak pertanian. Jadi bisa collab. Sebenarnya yang tahun kemarin itu aku pengajuan 2 judul. Yang pertama itu tentang mengangkat masalah dari sebuah pertambangan, sama diajak yang sama dokter gigi. Kebetulan sih yang sampai Finmas itu yang sama kedokteran gigi. Karena mungkin intinya itu kebermanfaatannya. Apalagi kalau kita mengangkat sebuah isu atau masalah terbaru kayak kemarin COVID-19, nah itu udah wes. Itu bisa jadi salah satu kunci kita bisa lolos Finmas.
isu terbaru. Tapi terkait permasalahan COVID-19 ini kan itu kan sudah selesai ya untuk tahun ini ya. Berarti itu permasalahan yang terjadi pada saat itu masih terhitung baru di era saat ini tahun ini. Bukan, ya mungkin udah agak apa ya? Terlewat. Udah agak terlewat, tapi kan kita di sini ide kita kan lebih ke mengantisipasi. Kalau semisal Ada pandemi lagi. ya dan ya Terus karena virus ya, kalau semisal lewat mulut itu kita nggak tahu kalau orang itu punya bawaan penyakit apa itu nggak tahu. Makanya ketika virus itu menyebar lewat mulut itu gampang sekali kalau semisal tersebar. Tapi kalau boleh tahu ya, itu pembagian apa namanya dari kedokteran dari terus sama teknik sama kalau tadi dari idenya anak kedokteran kan pengen ada permasalahan ini, pengen ada solusinya kan. Nah kalau misal dari teknik mesin itu bagian apa? Mesinnya semuanya. Ya oke, ide ya karena kita basicnya teknik mesin ya, kita punya basic industrial design gitu loh. Kalau apa masalahnya apa ya kita bantu cariin solusi, kita desain maunya gimana. Anak kedokteran gigi itu punya ide alatnya itu mau dibuat apa, oh vakum misal kita kemarin memodifikasi bor gigi. Jadi bor gigi itu yang asli itu kita balut sama cover handpiece yang dimana dia itu bisa itu nyedot virus yang ada di dalam mulut. Kita konsepnya kayak gitu ya, kita mainnya prototipe sih Mas Ian. jadi pembagiannya itu gini, kalau untuk job desk-nya sendiri karena kita basicnya teknik, jadi kita ke alat. Untuk anak kedokteran gigi mereka ke penulisan. Jadi ini sempat sharing juga sama Mas Andri yang angkatan 18. Jadi intinya PKM itu adalah kerjasama antar kelompok, antar individu. Kita nggak bisa ngerjain semuanya sendirian, kita itu tim. Jadi semua harus benar-benar dikerjakan secara kelompok. Kamu kerjanya ini, kalau misalnya udah selesai ini bisa bantu yang lain, tapi fokusmu di sini, harus fokus dulu di kerjaan. Oh berarti kalau misalnya jurusan teknik mesin sendiri bagian di alatnya berarti yang kedokteran nggak apa-apa berarti kan, walaupun anak kedokteran pun juga nggak tahu nama kayak apa, berarti nggak apa-apa berarti. Ya nggak apa-apa sih, tapi kemarin gini, anak kedokteran gigi itu setelah kita membuat alatnya ya, mereka itu ngecek secara mikrobiologi ya. Karena kami kan dasarnya kan dari PKM Karsa Cipta ya. Jadi Karsa Cipta itu dimana alat yang sebelumnya itu memang belum ada. Jadi ide yang kita buat itu murni ide dari kita ya, ide awal pertama. Jadi kalau semisal mau digunain di kedokteran gigi itu prosesnya masih lama. Kita kemarin hanya mengaplikasikan, oh ini prototipenya gunanya kayak gini, kita presentasikan ke juri kayak gitu konsepnya. Tapi kan udah melakukan pengujian juga sebelum dan sama sesudah pemakaian alat. Iya sih, kita kemarin udah pengujian mikrobiologi ya, kira-kira. Oh tapi itu juga masih belum bisa dipakai buat umum berarti. Jadi katanya Mas Bang katanya prosesnya lama juga, terus masih ada beberapa tahap lain. Belum, kalau kita kan masih dalam tahap prototipe. Kalau semisal mau dipakai sama nah, umum itu dipakai tahap selanjutnya. Ya. Oh, Efisiensi. itu yang melakukan tahap selanjutnya itu yang membuat prototipenya atau orang yang mau mengembangkan? Ya tergantung ya. Tergantung, kalau kalian mau mengembangkan nggak apa-apa. Biasanya. Dari desain kita yang sebelumnya kalian kembangkan lagi, itu bisa kalian ikut PKM boleh. lagi, kalian ajukan dari dasar PKM-nya kita. Nama PKM-nya beda ya. Kalau misalnya sebelumnya kan yang buat dari awal. Kalau Iya, yang bagian iya, pengembangan. iya. Kalian bisa ikut. Berarti gini, saya berarti kalau misalnya ide dari nol dibuat akhirnya apa jadi, tapi harus ada pengembangannya dulu. Maksudnya saya berarti kan kalau misalnya ada pengembangan atau apa? Iya sih, bisa jadi sih. Bisa jadi sayang, tapi ya mungkin kalian sebenarnya yang harus nerusin
dari penelitian kita ya. Oh iya, boleh sebagainya semasa depan. Ya. Boleh. Boleh. Iya. Iya, Dari musim ke musim ya. Perlu itu, Pak. tapi kan itu kan ya nggak sayang sih Ya, karena kan idenya, Oh, iya ide itu kan bakal terus berkelanjutan Iya. yang mungkin emang prototipe atau bentuknya nanti bakal beda, tapi kan namanya sebuah ide itu tuh bakal terus menerus gitu loh kan, nggak Iya. bakal putus. Jadi ya nggak sayang sih, malah bagus. Iya kan. Dibuat bahan skripsi ISO ya. Oh, Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Iya. Bisa. Iya, bisa sih, bisa. Kemarin itu kita udah ditawarin kenapa nggak ini dikonversi dilanjutkan sampai tugas akhir. Tapi kita pengen pengen punya cari yang punya berbeda lah. ide sendiri. Sebenarnya enak juga, maksudnya kalau misalnya di angkatan kalian atau ada teman-teman yang mau buat PKM terus habis itu ini nanti bisa dikembangin jadi skripsi atau kita fokus nanti aku menulis bagian ininya itu bisa banget. BTW kalau kalian sampai PIMNAS kalian bisa konversi loh. Berapa? Kemarin tawaran berapa? 4 Empat. sampai 4 bisa. SKS. Kebetulan karena kita udah ikut MBKM 2 kali jadi kita nggak bisa konversi. Udah full konversi kita. Sebenarnya bisa itu. Kemarin kita dapat tawaran itu. Ada ya? Konversi 4 SKS lumayan ya. Lumayan. Apalagi kalau semisal itu kamu lanjutin ke skripsi kamu nggak usah cari-cari judul Dari kok. judul baru kok. Iya, nggak Tinggal- usah. Tinggal ngetik kamu Tinggal ngetik aja. tinggal ngetik laporan. Apalagi kalau misalnya udah dia kan penelitian ya, udah ada hasil dari penelitiannya kan tinggal nulis aja. Iya sih, ya. Ya menarik banget ya kalau misalnya menarik. Ini udah Mas, terkait tadi kan ada PKM kan bisa dikembangkan lagi kan. Nah apabila istilahnya tinggal tahap penyempurnaan lah, ada kemungkinan nggak itu bakalan digunakan di fasilitas-fasilitas seperti contoh tadi fasilitas kedokteran itu tadi? sangat bisa sih Ada. menurutku. Apalagi gini ya, kalau semisal memang research kalian itu yang benar-benar bagus, kalian bisa cari investor, itu bisa kalian kembangkan jadi barang produk, jadi kalian bisa jadi buat bisnis produksi itu. Jadi kita dapat Iya. royalti Nah, gitu ya. iya. Iya, benar. Ya antara kalian kembangkan sendiri atau nyari investor gitu. Iya, benar. Oke, sangat menarik sekali. Pokoknya nggak melulu yang mesin aja gitu, nggak Iya, mesin iya. aja. Terus nih Mbak Mas, kunci dari lolos PKM nih kan, tahap awal dari PKM ini kan menulis proposal. Apakah ada ketentuan atau mungkin proposalnya harus kayak gini, atau memang harus menarik idenya atau gimana itu, atau memang ada ketentuan lainnya tuh? Terus Mbak. Kalau menarik pastinya kayak judul yang pertama dilihat itu kan mesti judul dulu ya. Iya, benar. Terus topik yang dibahas. Iya. Kalau dari aku begini, kita kan sekarang udah hampir mendekati 2025, yang dimana teknologi itu semakin perkembangan teknologi semakin hari itu semakin cepat, dan ketika kita tidak mau beradaptasi maka kita yang akan tertinggal. Kalian jangan hanya terpaku, biasanya kan mesin itu kalian hanya terpaku ke otomotif atau enggak agriculture, pertanian. Saya punya ide untuk membuat mesin tanam padi. Kita itu teknologi kita itu udah berkembang sangat jauh. Kita itu udah berada di industri 5.0. Oke, misal ya, kalian punya basic ilmu ilmu mesin CNC. Saya mau menerapkan sistem kontrol dari CNC itu dikolaborasikan dengan batik misal, dimana batik itu bisa dilukis melalui mesin CNC. Itu bagus. Program pemrograman dari mesin CNC itu sangat sulit. Jikotnya itu sulit. Bagaimana kalau misal dikolaborasikan dengan AI, artificial intelligence, cari anak IT, bisa itu. Oke, misal yang lain kayak kita di bagian bioteknologi misal. Misal ya, kalau misal ada orang yang habis kecelakaan, dia harus diamputasi. Dia malu kalau semisal dia tangannya buntung. Gimana kalau semisal kalian berpikir bahwa saya mau riset mesin 3D print yang bisa mencetak atau membuat tulang manusia yang dimana ketika dia ditanam di dalam tubuh manusia itu bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini
cobalah kita itu sebagai anak mesin itu berpikir yang lebih luas gitu. Benar-benar. Saya ada waktu itu pas waktu apa namanya tugas ilmu hayat itu disuruh dibuat apa namanya kayak ide yang benar-benar emang sebenarnya nggak ada. Nah, saya pernah kepikiran ini di tahun sekarang makin kesini kan banyak orang yang kena penyakit kanker kan. Itu nggak mandang umur, mau dari muda mau tua, soalnya gara-gara kayak pola makan sama lain-lainnya. Nah, kalau makin kesini kalau misalnya dilihat kan orang yang sakit kena kanker itu obatnya cuma terapi ya, tapi itu juga emang gak dipastikan emang bakal sembuh, emang gak ada obatnya. Nah, kemoterapi itu membunuh cuma apa namanya sel-sel kanker kecil, bukan yang intinya. Nah, aku mikir itu bisa nggak kalau misal kemoterapi itu dimasukin langsung menyerang si intinya. Nah, aku akhirnya kepikiran waktu pas aku punya tugas ilmu hayat, akhirnya udah aku buat rancang mesin. Sebenarnya konyol juga sih, tapi temen-temenku ketawa semua. Nggak pas aku ceritain, tahu ini nggak Green Goblin itu ini apa namanya musuhnya Spider-Man. Iya. Aku tuh pengen ada obat, sebenarnya ada obat kanker, tapi nggak bisa nyerang ke inti selnya. Jadi harus ke yang kecil-kecilan dulu. Aku tuh pengen buat bola kecil kayak gitu, dimasukin ke tubuh langsung nyerang si intinya. Nah, pas udah nyampe meledak, dan meledaknya kan cuma cairan doang buat nyerang si inti kankernya. Itu kira-kira bisa nggak itu? Sebenarnya bisa aja kan? Bisa aja. Harus ada riset. Iya. Itu kalau kayak gitu lu bisa kolaborasi sama farmasi deh. Wah, menarik. Gini, aku itu kemarin itu ideku aku juga ikut lomba masuk final. Dan ideku itu hanya sebatas aku simulasi ngebuat stand jantung. Jadi stand jantung itu aku kolaborasikan, aku balut obat. Nah, itu kita masukkan ke dalam tubuh, ke pembuluh darah, dan kita itu tujuannya itu buat pasien itu biar nggak minum obat loh. Kan kalau semisal orang kena penyakit jantung, dia kan habis operasi kan dia harus minum obat terus menerus. Kita punya inovasi gimana kalau semisal alat yang kita masukin ke ring jantung, stand jantung itu ketika kita masukin ke dalam pembuluh darah itu kita balut dengan obat, maka pasien nggak usah minum obat. Dan itu hanya sebatas itu, dan aku cuma simulasi itu masuk final kemarin. Ikut lomba di Purwokerto, alhamdulillah sih. Kayak cuma hanya sebatas kayak gitu, lebih ke pola pemikiran kita. Coba kita itu teknik mesin, kita merupakan basic engineering, kita bisa masuk ke segala bidang, mau ke astronomi, roket, satelit, itu bisa banyak sebenarnya. Cuma kita mungkin hanya sebatas otomotif atau enggak pertanian, agriculture kayak gitu. Mungkin ini kenapa banyak orang karena mungkin terlalu berpatok ke sana karena lingkungannya biasanya ke sana. Bisa jadi. Sebenarnya penting juga kayak maksudnya kan mainnya sama kayak pikiran dari mesin ya, solusi itu nggak cuma otomotif sama benar. Gimana sih tadi mau nanya apa? Kita harus berani memikirkan sesuatu yang belum ada, bahkan meskipun nggak masuk akal. Iya benar. Jadi kata kuncinya itu cari base dasar permasalahannya apa, kejar kebermanfaatnya, tembak industrinya. Percaya kalian bakal berhasil dan lolos sama kayak kita. Iya sih, soalnya kan dari ide yang sepele tadi, tapi kan di sini kan masih belum ada ya Mbak ya, makanya kan di sini ini benar-benar inovatif gitu kan. Jadi sebenarnya yang dicari itu bukan sempurna atau apanya, tapi seberapa inovatif. Nah kebermanfaatannya itu sih. Itu kata kuncinya kebermanfaatan sebenarnya. Kalau misal kita itu alatnya simpel, tapi kita membawa sebuah kebermanfaatan yang besar, kayak kita mengatasi COVID-19 secara tidak langsung mengatasi sebuah infeksi atau virus, kita hanya sebatas vakum udara di dalam mulut, tapi kita bisa sampai PIMNAS. Karena apa? Karena kebermanfaatannya kita bisa memanipulasi virusnya itu.
Oke, sudah setelah menyusun proposal nih Mbak, kan kita lanjut membuat prototipe dan juga pada akhirnya kita akan ke PIMNAS. Kira-kira nih setelah lolos PKM, tantangan selanjutnya di PIMNAS nih apa sih Mbak? Terus tips biar supaya aku bisa lolos PIMNAS dan juga nanti bagaimana sih presentasi di depan juri pada saat PIMNAS itu seperti apa? Jadi kalau sebelum kita ke PIMNAS itu di tahap PKM itu ada, jadi kita ada tahap PKM 2 di mana itu presentasi. Jadi selama PKM itu kita udah menghasilin apa sih, udah sejauh mana kita membuat alat itu. Nah itu benar-benar kayak penyaringan untuk masuk PIMNAS. Jadi gimana yakinin juri bahwasannya alat kita itu bisa berguna. Nah, itu fun fact-nya adalah banyak yang dari kesehatan. Jadi lawan-lawan kita itu juga ada yang kesehatan gitu. Dan karena di Indonesia ini kan jarang ya inovasi kayak teknologi yang berkaitan dengan kesehatan. Biomedical technology. Ya. Terus sama kalau ketika presentasi di PIMNAS pun itu harus seunik mungkin. Jadi kita bahkan aku sendiri di situ jadi dalang untuk mempresentasikan apa yang fun fact-nya itu ketika kita presentasi waktu PIMNAS ya, waktu di depan juri, kita itu kelompok itu juga harus kreatif. Kita presentasinya nggak hanya cuma ngomong di hadapan juri gini-gini, tapi gitu, banyak kelompok-kelompok itu yang menawarkan drama-drama dulu. Permasalahannya kayak gini, mereka dramanya apa, terus baru ini loh kita menawarkan sebuah solusi kayak gini, biar juri itu lebih tertarik. Berarti kalau misalnya kalau yang sebelum PIMNAS tadi presentasinya apa namanya? PKP 2. PKP 2 kan Iya, PKP. Itu kalau misalnya setahu kan pernah sampai PKP 2 itu presentasinya kan kayak lewat online kan ya? Iya. Itu kan masih bisa dibuat formal. Berarti kalau misalnya di PIMNAS berarti dibuat kayak drama, misalnya contoh tadi tentang yang apa namanya? Bakteri. Berarti ada yang pura-pura sakit dulu gitu. Bisa ada. Emang Ada yang nyamar jadi bakteri Gimana ya caranya? Kalau waktu PIMNAS presentasinya itu semenarik kita yang harus kreatif. Kalau PKP 2 memang kita formal, alatnya kita sampai mana, hasilnya apa, fungsinya itu memang benar-benar bisa berfungsi apa enggak. Tapi kalau misalnya di PKP 2 itu yang tadi kan katanya dilihat dari apa namanya? Dari presentasinya tadi Mbak, Mas. Dari mesinnya kenapa? Kegunaan sama semenarik apa kita membuat. Itu dilihat dari progres sudah sampai mana? Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah sampai PIMNAS itu lebih gimana caranya itu lebih menarik. Oke bang. Tapi kalau misalnya alatnya emang seberguna itu dan semenarik itu bisa dibuat presentasinya sampai dibuat drama kayak sakit gigi gua anjir. Harus menarik kan? Berarti mesin yang menarik presentasinya juga menarik. Iya, boleh. Tapi menarik namanya. Menarik ya. Jadi nggak cuma terpaku PIMNAS ini kayak harus formal tuh enggak ya. Jadi kan kita harus menarik dulu, terus juga kita harus benar-benar off the box untuk menyampaikan ide-ide kita. Kita aja persiapan presentasi sebelum PIMNAS itu 1 minggu dan hampir full malam itu kita harus kejar terus ngapalin teks. Nggak bisa. Kalau kemarin kita ngapalin ya sampai hafal di luar kepala. Kalau misal kita hanya keluar dari mulut, kadang itu agak melencong dari konteksnya ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai PIMNAS, itu istilahnya kayak kita jualan alat. Jadi benar. Iya. Boleh jadi sales gitu. Boleh. Hampir mirip kayak gitu. Tapi kalau misalnya PKP 2 itu kayak sejauh mana kita progresnya kita. Kalau boleh tahu, Mas Dika sama Mbak Ika pas di PIMNAS jadi apa? Jadi apa? Mas Dika atau Mbak bagian ininya? Kalau aku ngejelasin sih. Jadi kalau di dia sih yang jadi korbannya, bukan aku. Untuk menarik awal itu kita dalang dulu. Jadi kayak buat kayak sound
Terus habis itu ceritanya ada bakteri gitu kan, bakteri menyerang bumi gonjang ganjing gitu kan. Terus habis itu kita butuh solusi. Nah, terus habis itu tutup kan. Iya. Terus habis ada presentasi dari teman-teman. Infeksi nosokomial itu apa? Terus habis itu COVID-19 menyerang berapa orang itu. Iya. Ya. Jadi bukan hanya kita ya, kayak kelompok lain itu ada yang main bola, main suling bahkan. Nah, yang menang kemarin itu dari UI salah satunya, dia main suling di awal. Nah, jadi dramanya pakai suling, itu malah menarik. Itu kalau boleh tahu dramanya juga apa namanya dari outfitnya juga. Iya. Bener. Pakai Dia pakai belakon loh. pakai belangkon, terus habis itu pakai sewek. Oh, kira tuh dramanya tuh ya cara bicaranya. Berarti outfitnya Bener-bener semuanya semenjiwai itu. berarti Iya. Kita presentasi sudah pakai kostum itu. Iya, jadi benar. ada saat dimana kita ada sekreatif mungkin, ada saat dimana Iya. kita profesionalis. Iya. Kalau misal waktunya kita diwawancarai sama juri ya, kita harus profesional. Ya, Kita profesional. ya ya mungkin juga sih pas lagi ditanya sama juri malah tetap jadi karakter. mungkin kayak gitu. Kalau menurutku kuliah pagi itu bagus sih sebenarnya, tapi kayak temen-temen ini banyak yang suka bangkong soalnya. Apa? Suka bangkong itu jadi Bangkong apa? baru kesiangan. Siangan ya. Itu jadi kebanyakan prestasi jelek karena absennya kurang, karena nggak masuk tadi waktu pagi. Itu bisa jadi faktor juga. Jadi salah satu faktornya ya. Iya. Tetapi nih kan cuma masalah presensi, bukan berarti kan prestasi kita itu berdasarkan presensi kan. Kan soalnya di kita itu kan kalau presensi kurang dari 85% kan Iya. nilai nggak bisa masuk kan. Iya. Nah, kalau bangkongnya hampir setiap hari itu jadi masalah juga. Oh, tetapi kan prestasi tidak hanya itu saja gitu loh, Iya. Mas Isan. Jadi kan apakah prestasi kita itu hanya diukur dengan presensi, kan tidak mungkin gitu. Apalagi alasannya atau bangun kesiangan dan itu tiap hari dan berulang-ulang kan agak gimana gitu. Sebenarnya prestasi kita itu bagus gitu loh. Sebenarnya kita itu pinter lah ininya. Tapi kan masa karena pengaruh tadi presensi terus juga kita bangun kesiangan kuliah pagi itu apakah memang berpengaruh gitu ya? Gini. Jadi inti konsepnya itu menurutku gini. Gimana caranya kita bisa menghargai waktu? Kalau semisal memang kita nggak bisa bangun pagi, kenapa nggak jauh-jauh hari ke waktu KRS-an kita ngambil jam siang? Konsep dunia ini sebenarnya lebih ke disiplin sih. Cara kita menghargai waktu gimana? Kalau misal kita nggak bisa bangun pagi karena ada acara malam, ya kita harus antisipasi KRS-an harus ngambil siang. Nggak peduli kalau misal kamu nggak bisa bangun pagi, menurutku itu nggak ada kaitannya sama mengejar sama prestasi, itu nggak ada kaitannya. Tergantung kalian bisa menjaga waktu kalian apa enggak. Tapi kadang ada, Pak, dosen itu mengganti waktu tiba-tiba jam 6, jam 5 itu ada kadang, Pak. Kalau itu kaitannya sama di luar kendali kita. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ganti gitu kan, tapi kan gantinya nggak langsung mendadak gitu kan. Nah, Ya. kitanya kan juga bisa manage waktu, mewanti kalau misalnya sebelumnya gimana caranya istirahat, ini bisa bangun pagi. Kira faktor kenapa banyak orang yang suka telat dan suka nggak bisa bangun pagi karena dia manage waktu yang kurang. Biasa aja. lebih memberikan suatu hal yang menurutku yang masih kurang berguna. Misal contoh masih nongkrong atau apa gitu. Juga kan nongkrong dibuat besok kan juga nggak apa-apa. Ada tahu besoknya kelas pagi tapi lu nongkrong kan. Iya. Bener. Benar. Main ML sampai malam gitu ya. Jadi gimana? Enggak TikTok. Bukan Lebih main setuju ke Puja tadi sih. Jadi prestasi kan nggak hanya terkait tentang kuliah. Di perkuliahan ini kan juga banyak jalan prestasi lain yang bisa kita capai. Nah, misal contoh seperti entah itu UKM, klub, komunitas dan lain sebagainya. Kan memang kalau di perkuliahannya kebanyakan untuk kegiatannya kan malam hari. Tapi kan kita juga bisa menciptakan prestasi dari situ. Iya. Jadi nggak melulu tentang perkuliahan, harus absen tiap hari dan lain sebagainya.
itu benar sih sebenarnya. Iya. Aku juga setuju kayak gitu. Nah, Kita itu nggak bisa justifikasi orang atas karena tidak dia bisa bangun pagi, tidak karena berprestasi gitu kan. Iya, kita nggak bisa melihat orang dari satu sudut pandang kita aja. Kita nggak tahu sudut pandang dia itu kayak gitu. Jadi kesannya kayak kita pinter karena formalitas saja kan, kalau cuma berdasarkan presensi atau bangun pagi. Iya. Gak ada gunanya juga kan. Toh sekarang nilai kan gampang didapat. Gampang banget. Nah, iya kan, Iya, gampang didapat. Terus tugas ya teman-teman ya kadang ya tahu sendiri lah. Iya. Yang penting kan paham materinya Iya. dan bisa bermanfaat. Nah, iya betul. Poin penting. Poin pentingnya. Prestasi ya, Hmm. harus bisa Mas Chris juga. Hmm. Aku nambahin aja mungkin lebih apa ya? Menurutku tuh prestasi itu caranya itu kamu tentang dulu arti prestasi itu apa, tujuannya apa, caranya apa. Lebih penting dan poin pentingnya itu konsisten untuk menggapai si prestasi ini. Itu sih Bang. Kalau dari aku mungkin lebih memanage waktu lagi. Kalau seumpama ada kuliah pagi, dilihat mengurangi begadang waktu malam, itu aja sih. Ya mungkin kalau dari aku sama ya, kurang lebih. Jadi bagaimana cara kita lebih memanage waktu aja, nggak melulu harus pagi, malam pun bisa. Dan juga seperti kata Mas Dika tadi, prestasi itu bisa apa aja, entah itu dari UKM ataupun dan yang lain. Bahkan mungkin dari himpunan sendiri seperti futsal itu kan juga di malam hari. Nah itu kan juga sebuah prestasi kalau menurut. Dari aku cuma jaga waktu kalian, hargai waktu kalian. Intinya cuma di situ. Oke, menarik sekali teman-teman yang ada di sini tentang pesan-pesannya. Kesimpulan dari topik yang kita bawa pada hari ini yaitu terkait PKM kuliah pagi. Jadi untuk yang PKM sendiri, yang pertama itu buatlah ide semenarik mungkin, dan kalau bisa ide itu out of the box gitu. Ide-ide yang akan kita pakai sebisa mungkin itu ide yang belum diciptakan oleh orang lain gitu kan, bener kan Mas dan Mbak? Jadi kita itu bakal bisa lebih lolos lah ya, peluangnya itu lebih tinggi ketika ide itu masih belum ada atau benar-benar ide itu di luar orang itu tidak memikirkan ide tersebut gitu. Dan untuk kuliah pagi tadi itu sebenarnya tidak berpengaruh karena prestasi itu bisa kita ciptakan gimana saja. Nah untuk yang terkait kuliah pagi itu kan kita nih karisnya bebas kan, terserah kan, nggak yang dipaketkan gitu loh. Jadi bisa mungkin ya kita kan harus tahu memanage waktu, tahu kapasitas kita, tahu kesibukan kita. Jadi sebisa mungkin hindari memilih kelas pagi agar kata yang Mas Cici tadi itu tidak berpengaruh di absen sister, karena kan itu juga berpengaruh terhadap prestasi kalau kata Mas Ihsan, karena nilainya kita nggak bisa diinput. Tetapi kan sebenarnya itu hanya sebagian kecil kan. Kalau sebenarnya itu kan tidak ada pengaruhnya, tergantung dari diri kita sendiri. Baik, mungkin itu saja topik yang kita sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada semua audiens dan narasumber yang sudah bersedia hadir di sini. Ya, Terima kasih sudah diundang. oke. Ya, terima kasih. Saya Riri. Selamat siang. Gas.